Oke, sebenarnya gue kecewa sama Apple ya. Kalau kalian nonton Instagram gue, sebenarnya pas launch event kemarin tuh gue agak sedikit high hopes. Tapi ada beberapa decision Apple sebenarnya yang gue kurang suka. Mereka tuh pas launch terakhir tuh ada beberapa produk ya. Misalnya dari Apple Watch ke yang 8, ada yang Ultra memang innovation, ada yang lain AirPods dan lain-lain sampai ke iPhone. Nah yang gue bener-bener kaget tuh pertama pas mereka launching iPhone 14, itu tuh pertama kalinya ever Apple dalam beberapa tahun atau dekade dia nge-launch suatu produk, mereka pakai chip yang sama. Jadi kalau kalian pakai iPhone 13, kalian ke iPhone 14 itu pakai chip yang sama yang dimodifikasi sedikit gitu. Nah, walaupun sekarang memang gue beli yang iPhone 13 Pro, tapi sebenarnya gue jadi penasaran, gue jadi bedah. Apa sih yang bikin keputusan atau decision Apple untuk ke arah sini? Ya mungkin bisa nge-reflect Apple secara perusahaan ya. Nah, kalau kalian mau lihat Apple as a company, ya kalian bisa lihat sahamnya pakai aplikasi GoTrade. As you guys know, gue sering bahas, kalian bisa lihat saham, bisa lihat newsnya, dan itu aman diawasi Bapepti. Sebenarnya kalau kita lihat ekonomi secara global, memang sekarang tuh lagi nggak friendly untuk tech startup. Banyak banget news-news yang bilang bahwa uang lagi susah, kita mau inflasi, one of the biggest recession yang bakal pernah terjadi. Dan itu mungkin bakal ngefek ke banyak perusahaan-perusahaan. Tapi menurut gue, Apple tuh kena impact dua hal. Satu, memang ekonomi, supply chain, circuit, dan lain-lain. Yang kedua, gue bakal bahas dari change of leadership Steve Jobs ke Tim Cook. Itu menurut gue salah satu kontroversi besar yang banyak orang nggak terlalu bahas in detail ya. Jangan lupa pas announce iPhone 14, anaknya Steve Jobs sendiri ngeluarin meme ini. Itu agak kacau sih. Nah kita balik ke kenapa decision product launch-nya tuh dilakuin kayak sekarang. Pas iPhone 14 launching, mereka pakai chip yang sama, itu sebenarnya pas hari itu saham Apple penurunan 1%. Kalian bisa cek di aplikasi GoTrade, kalian lihat year to date saham Apple itu sebenarnya agak penurunan. Oke, ada faktor ekonomi, memang lagi nggak bersahabat, tech lagi emang nggak dilihat menarik. Walaupun dia rebound ya, gue jujur nggak tahu kenapa. Don't get me wrong, gue masih percaya Apple as a company. Mereka menurut gue salah satu company di dunia yang bakal dominate market dan bakal sehat beberapa tahun ke depan growth-nya. Nah sekarang kita bedah dulu secara operational dan ekonominya ya, kenapa mereka pakai chip yang sama. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, kita sering baca news chip shortage. Di mana-mana itu lagi ada shortage of, ini nggak berlaku buat elektronik HP doang ya, electric vehicle, bahan-bahannya dan lain-lain itu lagi susah. Dan itu ditambah dengan situasi inflasi, mereka tuh lagi jaga-jaga takutnya buying power di market itu nggak segede pas lagi nggak inflasi ini. Kalau company segede Apple, mereka tuh ngeproyeksiin, pas mereka ngelakuin sesuatu, kira-kira penjualannya bakal berapa? Kira-kira demand-nya bakal berapa? Itu kita bahas aspek loss demand. Jadi kombinasi dari beberapa hal tadi, akhirnya mereka decide untuk pakai chip lama that save money dan emang berpengaruh ke chip shortage yang bisa make them even more money. As a company, as orang yang investasi sahamnya, it's a good decision. Tapi agak sedikit berbeda dari filosofi pas dulu Apple dibangun yang full fokus ke innovation. Mungkin banyak dari kalian ngerasa, oh Apple fanboy, semua yang dikeluarin produknya walaupun kayak udah ada di produk lain, bakal kayak ya udah beli anyway gitu. Nah tapi itu tetap bakal kedampak. Mungkin Apple tuh udah belajar dari tahun 1955. Yes, itu lama banget pas mereka launching Power Mac mereka. Yang pada saat itu tuh demand-nya lagi gede tapi mereka nggak bisa fulfill banyak dari production-nya mereka. Mismanage dari production ini, supply sama demand, mau itu bentuknya chip shortage atau keminatan masyarakat terhadap produknya, itu tuh bisa bikin company-nya waktu itu mau bangkrut. Walaupun sekarang mereka gede banget, itu mungkin yang dilihat Tim Cook sebagai CEO Apple sekarang di product launch iPhone 14 ini. Honestly, business perspective is good. Mereka manage risk. Tapi dari perspektif customer, loyalis yang expect inovasi dari Apple, I don't think it's a good move. Makanya kalau kalian lihat sendiri tuh di saham Apple atau AAPL, itu tuh sebenarnya banyak news yang kalian bisa baca. Dan banyak analis juga kan ngebedah kenapa produk launch ini tuh dibikin sedemikian rupa. Again, kalian bisa pakai GoTrade, kalian pakai kode gue dapat $2 gratis. Di sana kalian bisa ganti bahasa Indonesia kalau kalian emang nggak lancar bahasa Inggrisnya. Nah tapi yang menarik banget ya, gue rasa orang nggak terlalu bahas itu pergantian filosofi perusahaan dari Steve Jobs ke Tim Cook. Pertama kita bahas Steve Jobs dulu ya. Jadi semua orang tuh cuma ngelihat apa yang media kasih lihat, yaitu bagus-bagusnya doang. Inovator, hebat, selalu punya produk yang mind-blowing. Itu memang cara leadership Steve Jobs dari dulu sampai terakhir dia jadi CEO. Makanya kalau kalian lihat produk-produk Apple pas masih dipegang sama Steve Jobs, itu tuh gila-gila. Tapi kalian harus ngerti, aspek dari membuat produk yang gila inovasi, itu tuh kadang gak favorable buat bisnis. Contohnya waktu itu dia, kalau kalian nonton biografinya Steve Jobs, dia pernah berantem sama shareholdernya. Shareholdernya tuh banyak yang gak suka sama Steve Jobs. Kenapa? Soalnya dia kadang suka nge-all in resource ke satu produk, udah ini bakal works, udah jangan jual mahal-mahal, udah gimana gitu. Akhirnya inovasi itu gak dikontrol dengan supply demand management, supply chain, inventory, financial management,
yang jujur ya bikin Apple tuh pernah berapa kali hampir bangkrut. Kalian pasti sering lihat hampir bangkrut diselamatin sama Microsoft, hampir bangkrut diselamatin sama siapa? Itu eranya Steve Jobs. Tapi roller coaster itu dan orang yang berani ambil resiko gede akhirnya bikin inovasi yang bagus banget. Jujur kalau misalnya sekarang Steve Jobs masih CEO, ini menurut gue ya, walaupun ada chip shortage, walaupun ada kayak susah untuk innovate, dia bakal, gue rasa, tetap keluarin produk yang masyarakat mau. Nah, kita lihat dari Tim Cook. Dulu sebelum Tim Cook jadi CEO, dia tuh COO. Nah, COO itu banyak traits yang harus CEO punya. Rapih, risk management, supply chain, chip shortage, finance, dan lain-lain, dia jago. Dia jago bikin banyak dari aspek-aspek yang harusnya beresiko, jadi lebih nggak beresiko. Alhasil, ini bikin banyak shareholder-nya Apple, atau kayak board member-nya, mereka suka banget sama Tim Cook. Dibanding mereka nggak suka sama Steve Jobs. Nah, dilemanya di sini. Bisnis itu untuk serve customer, atau bisnis itu untuk serve shareholder. Banyak filosofi yang berubah tentang how to run a company sekarang. Banyak yang bilang company sekarang bukan customer is king, tapi shareholder is king. Bisnis untuk meningkatkan nilai shareholder. Nah, sesimpel karakter change dari Steve Jobs ke Tim Cook yang lebih berkalkulasi, strategis, dan lain-lain. Makanya it makes sense semenjak Tim Cook jadi CEO, banyak decision-decision bisnis, misalnya mereka pivot ke yang sifatnya recurring revenue. Mereka udah nggak fokus tuh cari penjualan gede atau profit gede dari jualan iPhone, tapi mereka bakal migrate itu untuk penjualan digital. Makanya kalau kalian sadar, banyak banget online services atau subscription services dari Apple itu dijor-jorin. Dari iCloud, Apple Music, dan lain-lain. Dan hebatnya banyak analis Bloomberg, analis dari Wall Street bilang ini a very very smart decision. Kenapa? Soalnya resikonya kecil. Dan ini bakal bisa lebih scalable karena ekosistem Apple udah di banyak orang. Kalau ini gue butuh opini kalian ya. Menurut kalian how to run a company, kalian harus lihat dari dua aspek. Satu dari sisi customer, satu dari sisi pemilik bisnis. Kalau run a company, kalian lebih nyaman untuk Steve Jobs, tipe yang kayak inovator, berani ambil resiko gede walaupun bisa bikin company-nya bangkrut, atau Tim Cook yang bisa ngestabilin full strategi, bisa nge-sacrifice inovasi to make sure it's profitable dan healthy ke depannya. Ya ini pilihan masing-masing ya, tapi gue sebagai sebenarnya Apple fanboy, expect a bit more. Tapi mungkin bedanya gini ya, dulu pas skala ke Steve Jobs, dia mungkin belum punya beban untuk mempertahankan the most valuable company in the world pas mereka sampai $3 trillion market cap. Ini kalian sendiri bisa lihat ya, pas peaknya di GoTrade, ada sahamnya pas peak itu mereka first time ever in history mereka jadi $3 trillion company. Dan beda nggak bebannya? Beda, beban ngerunning company dan mempertahankan tahta dibanding pas masih belum gede-gede amat yang goalnya adalah gimana cara gue turunin tahta orang lain. Beda nggak? Beda. Ditambah kalau kalian baca-baca ya, gue pernah lihat ini di newsnya GoTrade, Apple tuh masih bergantung 90% produksi mereka dari Cina. Ini buat chipnya ya. Jadi kalian bisa nge-relate lah ke Tim Cook seberapa kecemasan dia sebenarnya soal chip shortage ini. Dia main the safer path lah. Analoginya kalau demandnya banyak dia tetap bisa deliver, kalau demandnya dikit pun ya kita nggak keluar banyak uang. Tapi menurut gue Tim Cook agak pintar ya. Dia nggak bergantung ke China doang untuk mayoritas dari supply chipset mereka. Mereka bakal diversify ke depannya. Mungkin biar videonya nggak terlalu panjang, sebenarnya banyak banget decision dari Tim Cook tuh menurut gue bagus banget buat bisnis. It's very smart. Bisnis pada umumnya, semakin lu bisa bikin bisnis itu predictable, mau secara profit, mau secara growth, semakin shareholder sangat amat suka. Tapi bisnis yang predictable dan bisa diduga penjualannya dan lain-lain, inovasinya mungkin nggak bakal terlalu ambil resiko gede. Jujur gue nggak tahu ini bakal suatu DNA perusahaan yang permanen jangka panjang apa sekarang doang karena jaga-jaga buat resesi. Tapi coba kalian vote, kalian lebih suka style yang mana? Tim Cook apa Steve Jobs? Ya itu mungkin alasannya juga pas mereka nge-launch iPhone 14 harganya tetap sama karena mereka prediksi buying powernya masyarakat itu mungkin nggak sekuat itu. Again, kalian bisa cek saham Apple, dia kodenya AAPL, dia tuh tetap as a company menurut gue growth-nya signifikan. Gue sendiri stay invested. Dari tadi kalian lihat mau dari saham, nilai saham, dari newsnya dan lain-lain itu semuanya pakai aplikasi GoTrade. Dan itu aman, udah diawasin Bapepti. Even konten ini yang gue shoot itu pun udah diminta izin dan diawasi oleh Bapepti. So kalian jangan lupa pakai kode promo gue kalau misalnya mau dapat $2 gratis. Kalau mau cek legal, keamanannya juga gue taruh di link di bawah. Tapi mungkin kalau gue summary ya, as a consumer, I expect more. Gue expect Apple tuh stick to DNA pas company-nya dibangun, yaitu bisa innovate in a way company lain tuh nggak bisa innovate. They did it with chip M1 mereka, tapi gue rasa secara HP itu masih banyak yang ketinggalan, masih nggak pakai USB-C, chipnya masih pakai yang lama, improvementnya juga nggak signifikan. I don't know, ini mungkin gue doang yang kena ekspektasi ketinggian, makanya open discussion, coba kalian komen di bawah, and jangan lupa like, subscribe, komen, and see you guys in the next video.